Yang pertama, saya mau buat gula karamelnya ya. Ini saya pakai teflon, kemudian saya tuang 120 gram atau 3/4 gelas gula pasir. Ini dimasak dengan api yang sangat kecil sampai terbentuk karamel. Apinya jangan dibesarkan ya, karena kalau api besar nanti gulanya cepat gosong sehingga karamelnya bisa pahit. Nah, kalau udah mulai mencair kayak gini, kita goyang-goyang dulu aja wajahnya ya. Terus diaduk-aduk. Ini harus dimasak sampai gula pasirnya itu benar-benar larut semuanya ya. Jadi jangan sampai masih ada gumpalan dari gula pasirnya. Kalau semua gula pasirnya udah larut, ini kita angkat. Selanjutnya untuk loyangnya saya pakai loyang ukuran 16 x 16 cm. Lalu kita tuang larutan gula karamel. Jadi setelah kompor dimatikan, ini larutan gula karamel harus langsung dituang ke dalam loyang ya. Karena kalau enggak nanti bakalan mengental dan lengket dan nggak bisa diratakan sampai ke bagian pinggiran loyang. Ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan singkong parut. Ini saya pakai 1 kg singkong sebelum diparut. Jadi berat bersih setelah singkong diparut itu sekitar 600 sampai 750 gram. Lalu ini kita peras, disaring pakai saringan kayak gini aja untuk mengurangi airnya ya. Karena kalau terlalu banyak kandungan air nanti kuenya bisa keras. Dan ini hasilnya. Jadi ini tadi saya parut pakai parutan manual aja. Kemudian kita tambahkan 185 gram gula pasir atau sekitar 1 gelas belimbing. 115 ml santan, saya ambil dari setengah bungkus santan instan ditambah air hingga totalnya 115 ml. 2 saset susu kental manis putih atau sekitar 8 sendok makan atau kurang lebih sekitar 80 gram. Kemudian setengah bungkus bubuk vanili atau sekitar 1/4 sendok teh, boleh juga pakai pasta vanila. 60 gram margarin atau mentega yang dicairkan. Jadi pastikan margarinnya udah dingin ketika ditambahkan ke dalam bahan ya. Serta 1 butir telur, ini dikocok dulu. Kemudian dituang ke dalam bahan adonan dan diaduk-aduk sampai tercampur rata. Simple banget kan bahannya, nggak perlu pakai mixer, nggak perlu pegel-pegel ngaduk-ngaduk ya, cuman kayak gini aja, diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Selanjutnya tuang ke loyang, kemudian ratakan. Siapkan panci kukusan, pastikan airnya sudah mendidih. Ini dikukus selama 1 jam dengan api sedang. Tutup kukusannya, jangan lupa dilapisi dengan kain bersih agar uap air nggak menetes ke adonan. Setelah dikukus selama 1 jam, ini kuenya udah matang, siap untuk diangkat. Kemudian biarkan hingga kuenya benar-benar dingin, baru dilepaskan dari loyang cetakan ya. Karena kalau masih panas kayak gini masih sangat lengket, hangat pun masih sangat lengket. Jadi biarkan hingga dingin suhu ruang. Setelah dingin suhu ruang, kuenya bisa dilepaskan dari cetakan pelan-pelan aja. Siapkan wadah, kemudian masukkan 500 gram atau setengah kilogram singkong yang sudah diparut. Jadi berat bersihnya itu adalah setengah kilogram singkong yang sudah dikupas. Kemudian tambahkan 60 gram tepung tapioka atau setara dengan 6 sendok makan cembung. 125 gram gula pasir atau setara dengan 8-9 sendok makan. Setengah sendok teh garam. 250 ml santan kekentalan sedang, ini saya ambil dari setengah bungkus santan instan kemasan 65 ml, dicampur air hingga totalnya 250 ml, atau juga boleh pakai 1/4 butir kelapa parut ya, diambil airnya hingga menjadi 250 ml. Aduk sampai rata dan gulanya larut. Selanjutnya adonan mau saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ini saya kasih pewarna makanan dengan pasta pandan.
Yang kedua, dengan bubuk warna makanan warna putih, ini saya pakai sekitar sepertiga sendok teh. Kita larutkan dulu dengan air panas sedikit aja, jangan banyak-banyak ya. Kemudian kita campurkan dan aduk rata. Siapkan loyang cetakan, saya pakai loyang cetakan dengan ukuran 22 x 22 cm. Kalau ada loyang ukuran 24 x 24 itu boleh banget dipakai ya, biar nanti hasilnya nggak terlalu tebal. Ini saya sengaja memakai yang agak tebal seperti ini. Kemudian diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Lalu masukkan adonan, ini saya masukkan yang warna hijau dulu ya. Kemudian kita ratakan sampai ke bagian pinggir dari loyang. Hentak-hentakan beberapa kali biar benar-benar rata. Lalu siapkan kukusan, ini air kukusannya udah mendidih. Masukkan loyang yang berisi adonan. Kita kukus selama 7 menit aja dengan api sedang. Tutup kukusannya jangan lupa dilapisi dengan kain bersih agar uap air nggak menetes ke adonan. Setelah sekitar 7 menit kita buka tutup kukusannya. Adonannya sudah mulai set tapi belum matang ya. Sekarang kita tuang adonan yang warna putih. Jadi kalau kalian mau buat perlapisannya itu lebih tipis, teman-teman bisa pakai ukuran loyang seperti ini. Cuma nanti ini bisa dibagi dua per warnanya ya teman-teman, biar nanti hasilnya nggak terlalu tebal. Atau mau dibuat 3 kali kukusan juga bisa. Kita kukus lagi selama 20 menit dengan api sedang. Setelah 20 menit ini kuenya udah matang, siap untuk diangkat. Lalu biarkan hingga kuenya benar-benar dingin, baru nanti dilepaskan dari cetakan. Karena kalau masih panas ataupun hangat, kuenya itu masih lengket banget. Jadi nanti kalau dipaksa dikeluarkan dari loyang cetakan, bentuknya akan rusak. Kemudian kita siapkan kelapa parut, pilih kelapa parut setengah tua. Ini kita kukus ya, kita tambahkan 1/4 sendok teh garam dan sedikit daun pandan. Kita kukus kelapanya itu biar nanti tujuannya kelapa parut itu nggak gampang basi. Kukus kelapa parut selama 10 menit dengan api sedang. Setelah 10 menit, ini kelapa parutnya udah matang, kita angkat ya dan siap untuk digunakan. Setelah kuenya benar-benar dingin, ini mau saya lepaskan dari loyang cetakan. Kita sisir dulu bagian pinggirannya menggunakan pisau ataupun spatula juga boleh. Lalu lepaskan dari loyang cetakan. Kemudian ini saya balik ya, jadi yang hijau tetap di bawah seperti ini, biar nanti hasil setelah digulung itu yang hijaunya bisa di atas. Lalu kita gulung sambil benar-benar dipadatkan biar nanti bagian tengahnya nggak berongga. Jadi kalau dibuat lebih tipis itu nanti perlapisan gulungannya itu jadi lebih tipis ya, dan hasilnya juga jauh lebih banyak. Kalau mau dibuat sekalian banyak juga boleh ya, kalian bisa dikalikan 2 aja resepnya, jadi pakai 1 kg singkong. Bagian ujungnya saya potong dulu biar lebih rapi, kemudian potong-potong sesuai selera. Mau dipotong tebal atau tipis itu terserah kalian ya. Dan ini jika dipotong tipis dengan loyang yang lebih lebar lagi bisa dijual mulai harga 1000-an aja per potongannya. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita guling-gulingkan singkong di atas kelapa parut seperti ini ya. Kita gulingkan pinggirannya aja biar nanti bagian tengahnya tetap terlihat seperti ini. Siapkan wadah, kemudian kita masukkan 500 gram singkong yang sudah diparut. Ini pakai saya parut manual, kalau mau dibawa ke tukang parut juga boleh ya. Serat tengahnya juga sudah dibuang. Ini nggak Umi peras sama sekali ya, jadi biarin aja tetap seperti ini. Kemudian tambahkan 8 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam,
setengah sendok teh pasta vanila, boleh juga pakai 1/4 sendok teh vanila bubuk, 135 ml santan, ini saya pakai setengah bungkus santan kara ditambah air hingga totalnya 135 ml, setengah bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa atau sekitar 1 sendok teh, saya pakai yang seperti ini ya, jadi yang plain. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya bagi adonan menjadi 3 bagian, ini saya kasih warna merah, hijau, dan juga kuning. Masing-masing pewarna ini saya beri sebanyak 4 tetes. Kalau mau diganti dengan warna yang lain juga boleh ya. Dan aduk rata. Untuk loyangnya saya pakai loyang persegi panjang dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tinggi 7 cm. Diolesi minyak goreng tipis-tipis aja. Kemudian bagian dasarannya ini saya alasi lagi pakai daun pisang biar nanti kuenya nggak terlalu lengket ya, jadi lebih mudah untuk dilepaskan. Kemudian kita langsung aja masukkan adonan yang warna hijau, atau kalau mau pertama yang warna merah juga bisa ya. Lalu kita ratakan sampai ke bagian pojokan loyangnya. Ini saya hentak-hentakkan juga biar nanti benar-benar rata. Jika sudah, ini siap untuk dikukus. Siapkan panci kukusan, pastikan air kukusannya juga sudah mendidih. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan, dan ini kita kukus selama 10 menit dengan api sedang. Tutup kukusannya, jangan lupa dilapisi dengan kain bersih agar uap airnya nggak menetes ke adonan. Setelah 10 menit buka tutupnya, adonannya sudah mulai set ya. Sekarang kita tuang adonan yang warna kuning. Ini diratakan juga sampai ke bagian pojokan, pastikan benar-benar rata. Lalu dikukus lagi selama 10 menit. Setelah 10 menit buka tutup kukusannya, adonannya sudah set. Sekarang kita timpah dengan yang warna merah. Dan ini kita kukus selama 25 menit tetap menggunakan api sedang. Ini kita ratakan juga. Setelah 25 menit, ini kue sentilingnya udah mateng, siap untuk diangkat. Biarkan kue sentilingnya dingin di dalam cetakan, karena kalau masih panas ataupun udah hangat, kuenya ini masih sangat lengket, jadi masih sangat sulit untuk dilepaskan dari loyang cetakannya. Untuk balurannya siapkan 50 gram kelapa parut setengah tua, ini sudah Umi buang kulit arinya ya. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan. Aduk rata, lalu ini siap untuk dikukus. Tujuannya dikukus adalah nanti agar kelapanya tuh gak gampang basi. Ini kita kukus selama 10-15 menit aja. Setelah 10 menit ini kelapa parutnya udah tanek ya, kita angkat. Dan kita akan kembali ke kue sentilingnya. Setelah dingin ini bisa dilepaskan dari loyang cetakan. Disisir dulu bagian pinggirannya menggunakan spatula ataupun menggunakan pisau. Lalu lepaskan dari loyang cetakan. Selanjutnya potong-potong sesuai selera. Baluri kue sentiling menggunakan kelapa parutnya. Ini daun pandannya saya buang dulu. Ditaburinya itu atau dibalurinya itu jangan terlalu tebal ya, sedang-sedang aja. Kira-kira seperti ini. Lakukan semuanya sampai habis. Dan ini dia kue sentiling singkongnya udah mateng. Ini aromanya tuh udah wangi banget teman-teman, enak banget aroma wangi dari kue sentiling ini.
Siapkan 1 kg singkong. Jadi 1 kg singkong itu adalah 1 kg sebelum dikupas. Setelah dikupas, berat singkong sekitar 750 sampai 850 gram. Lalu dipotong tipis-tipis bagian serat tengahnya supaya dibuang, dan ini dimasukkan ke dalam blender. Boleh juga pakai chopper atau kalau mau diparut juga bisa ya. Tambahkan 250 gram gula pasir. Jika berat singkong setelah dikupas itu sekitar 900 gram, maka gula pasir yang digunakan adalah sekitar 300 gram ya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan 250 ml air. Selanjutnya ini di blender hingga halus. Setelah di blender hasilnya seperti ini ya, sangat lembut dan juga halus. Kemudian adonan dibagi menjadi 4 bagian. Masing-masing adonan ini ada 4 warna, ada warna hijau, merah, ungu, dan juga putih. Yang putih biarkan aja, nggak usah ditambahkan pewarna makanan warna putih. Lalu aduk sampai rata. Untuk cetakannya saya pakai cetakan bolu sakura, boleh juga pakai cetakan kue apem, atau pakai loyang segi 4 biasa juga boleh ya. Ini sudah diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Isi cetakan dengan 1 sendok makan adonan. Jika menggunakan loyang segi 4, loyangnya juga diolesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis dan dialasi dengan daun pisang biar nanti lebih mudah untuk dilepaskan dari loyang. Untuk mengukusnya, pastikan air kukusan sudah mendidih, lalu kita masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam panci kukusan. Dikukus selama 30 menit dengan api sedang. Untuk tutup pancinya jangan lupa dilapisi dengan kain bersih agar uap air gak menetes. Setelah sekitar 30 menit, ini kue pici-picinya udah mateng, siap untuk diangkat, dan kukus sisanya hingga selesai. Untuk ngukusnya boleh ditumpuk berselang-seling ya, yang penting nggak diletakkan pas di atas adonan biar nanti nggak lengket satu sama lain. Biarkan kuenya dingin dulu baru nanti dilepaskan dari cetakan, karena kalau masih panas ataupun hangat kuenya masih sangat lengket. Selanjutnya untuk kelapanya saya pakai setengah butir kelapa parut, sudah dibuang kulit bagian luarnya. Ini pilih kelapa parut setengah tua ya, tambahkan seperempat sendok teh garam, aduk rata dan ini siap untuk dikukus. Kelapanya jangan terlalu tua karena kalau terlalu tua nanti kelapanya itu berasa kasar ketika dimakan. Dikukus kurang lebih sekitar 10-15 menit agar kelapanya tanak sehingga nanti kuenya nggak gampang basi. Setelah sekitar 15 menit ini kelapanya udah mateng, siap untuk diangkat. Dan untuk kue pici-picinya ini juga udah dingin, bisa dilepaskan dari cetakan. Sangat mudah, nggak lengket sama sekali di cetakan. Selanjutnya gulingkan kue di atas kelapa seperti ini aja. Setelah dibalur dengan kelapa seperti ini, bisa langsung dikemas ke dalam mika plastik ataupun plastik kue ya. Jadi sesuai selera aja untuk pengemasannya. Atau diwadahin pakai wadah tin wall seperti di video itu juga bisa. Langsung dibalur kelapa parut ataupun kelapanya dipisah dengan cara seperti ini juga bisa. Tinggal ditutup rapat dan siap dipasarkan. Untuk harga jualnya sesuai selera aja, sesuaikan dengan pangsa pasar di tempat kalian masing-masing. Umumnya harga kue itu berapa, yaitu bisa kalian jual. Dan ini kue pici-picinya udah jadi, warnanya cantik banget ya. Ada yang ungu, merah, hijau, dan juga putih. Ini warnanya pas banget, nggak terlalu ngejreng juga. Ini mau cobain dulu. Rasanya sangat enak sekali, kuenya manis, kenyal, dan juga lembut. Yang pertama siapkan singkongnya. Ini singkongnya adalah sebanyak 1 kg sebelum dikupas. Setelah dikupas, berat singkong akan menjadi sekitar 600-750 gram atau 800 gram ya. Singkongnya sudah dikupas kemudian cuci bersih. Lalu ini kita serut menggunakan serutan keju mozzarella ya, atau serutan sawut. Ini sebaiknya bagian tengahnya kita buang dulu seratnya, kemudian disawut. Lakukan semuanya sampai selesai.
Jika menggunakan serutan seperti ini nanti hasilnya akan bagus ya, tipis-tipis gitu. Selanjutnya tambahkan 250 gram gula aren, 1 sendok makan gula pasir. Ini kalau mau dilewatkan juga bisa, tapi kalau ditambahkan gula pasir rasa manisnya akan lebih cepat terasa. Setengah sendok teh garam, dan aduk sampai tercampur rata. Saya tambahkan juga dengan 2 lembar daun pandan. Ini kalau nggak ada daun pandan boleh juga ditambahkan dengan 1/4 sampai setengah sendok teh vanili bubuk ya. Jadi sesuai selera aja mau pakai vanili bubuk ataupun daun pandan. Selanjutnya adonan sawutnya kita masukkan ke dalam loyang. Untuk mengukus sawut ini sebaiknya memang menggunakan loyang ataupun wadah keramik ataupun wadah stainless ya. Karena kalau langsung dikukus di atas kukusan nanti gulanya akan turun ke dalam air ya. Jadi sangat sayang, bisa mengurangi rasa manis. Jadi sebaiknya memang harus digunakan wadah seperti ini ataupun bentuk yang lainnya ya. Yang penting dia tahan panas. Selanjutnya setelah dimasukkan ke dalam wadah ini siap untuk dikukus. Nah kan bisa lihat ya air gulanya ada di bawah seperti ini. Jadi kalau nggak pakai wadah nanti air gulanya bisa turun ke dalam air kukusan. Lanjut, ini saya sudah panaskan kukusan dan air kukusannya juga sudah mendidih. Masukkan wadah yang berisi adonan sawut dan ini dikukus selama 30 menit hingga matang. Jika dalam waktu 30 menit sawutnya kurang matang, waktunya bisa ditambah lagi sampai sawutnya matang ya. Selanjutnya kita siapkan kelapa parut sebanyak 100 gram. Pilih kelapa parut setengah tua dan ini bagian kulit arinya sudah saya kupas juga. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan. Aduk rata dan ini nanti siap untuk kita kukus ya. Setelah sekitar 30 menit dikukus, ini sawutnya udah mateng, siap kita angkat. Bekas kukusannya akan saya pakai untuk mengukus kelapa parut selama 15 menit agar kelapa parutnya lebih tanak sehingga nggak mudah basi. Dan ini sawutnya selagi panas kita aduk-aduk dulu seperti ini ya, karena kan gulanya itu mengendap di bawah seperti ini, jadi bagian atasnya nanti nggak kena gulanya. Kita aduk rata, pelan-pelan aja karena singkongnya itu sudah lunak, jadi kalau terlalu bertenaga, terlalu kuat dan ngaduknya juga terlalu lama nanti singkongnya bisa hancur. Jadi pelan-pelan aja asal tercampur rata. Ini daun pandannya juga kita buang dulu. Untuk penyajiannya bisa langsung ditaruh di dalam piring ataupun daun ya, atau mau dicetak juga bisa. Mau dicetak kecil-kecil juga bisa, atau mau dibungkus kerucut menggunakan plastik juga bisa banget teman-teman ya. Ini juga bisa untuk ide jualan kalian, bikinnya sangat mudah, bahannya juga sangat ekonomis. Untuk gulanya kalau nggak suka menggunakan gula merah boleh juga diganti dengan gula pasir ya, sesuai selera aja. Kembali ke kelapa yang sudah dikukus, setelah 15 menit ini kelapanya udah tanak ya, siap diangkat. Ini aromanya wangi banget karena ada daun pandannya. Dan sawutnya siap untuk disajikan. Jadi kalau dicetak bisa membentuk seperti ini ya, atau kalau nggak dicetak juga nggak masalah teman-teman ya, tinggal kalian taruh aja di piring beserta kelapa parutnya. Dan ini dia sawut singkongnya udah jadi. Sekarang Umi mau cobain dulu kue sawut singkongnya. Ini singkongnya tuh ternyata lunak banget teman-teman. Jadi sagunya itu banyak banget. Ini yang bikin enak ya, akan lebih kenyal rasanya. Kita kasih kelapa parutnya juga. Warnanya juga bagus banget. Rasanya sangat enak, manisnya pas, kenyal dari singkongnya enak dicampur sama kelapa parutnya. Ini enak banget.